Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa kembali dengan saya Bang Purwo. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya teman-teman, biar kita semangat untuk upload tentang dunia counter setiap harinya ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang penipuan-penipuan yang sering dialami penjual pulsa ya, pemilik counter, yang seringkali terjadi ya, dan ini kalau tidak diantisipasi akan merugikan penjual ya, merugikan kita sebagai penjual. Biasanya penipuan seperti ini sering terjadi di kantor-kantor yang baru atau yang belum berpengalaman, jadi mereka masih bingung bagaimana mengatasinya ya, dan sering menjadi sasaran orang-orang yang sengaja ingin melakukan penipuan ya, dan akhirnya banyak yang merugi ya teman-teman, dan tentunya pernah menimpa kita juga ya, jadi bisa kita ceritakan. Baik, yang pertama tentang isi ulang pulsa. Ada sebagian orang yang misalkan sengaja ingin menipu ya, yang mempunyai nomor yang mirip-mirip, selisih angka belakangnya ya. Ketika menulis dia tidak mau menulis sendiri, suruh menuliskan. Nah, ini yang jadi masalah teman-teman. Kalau ada yang beli, kita suruh nulis, mereka mendikte, terus kita nulis, kita tidak punya bukti dia menyebutkan angka berapa tadi kan. Kita dikte, setelah selesai, ketika beberapa waktu selesai diisi, mereka kembali dan bilang, loh, pulsa saya belum masuk. Jika ada cocokan nomornya, loh, saya tadi bilangnya ini, kalau ditulis ini. Sudah, kita tidak punya bukti. Kebanyakan kita kalah teman-teman kalau seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal ini ya, untuk penipuan yang model seperti ini ya, mengantisipasinya dengan cara ini ya teman-teman. Jadi penipuan model ini mengantisipasinya, mencegahnya, yaitu ketika mereka tidak mau nulis sendiri ya, kita tuliskan. Nah, setelah selesai jangan langsung dibiarkan teman-teman. Jadi setelah selesai nulis di kertas, kita sodorkan, Saman kasih tanda cawang, tanda sudah ada cek ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi mereka tidak akan punya alasan untuk komplain nomornya keliru, karena sudah mereka cawang, tanda sudah dicek ya. Kalau kita tidak memiliki bukti sama sekali, kita nulis, mereka pulang kembali tidak masuk, loh, saya tadi tidak menyebutkan angka ini, Anda kok nulisnya ini, kita kalah teman-teman, tidak punya bukti. Untuk lebih validnya kita harus juga punya bukti ya, kalau dia sudah mengecek juga. Jadi penipuan model ini selesai ya. Dengan cara ini akan teratasi ya untuk model penipuan seperti ini. Penipuan yang sering terjadi model kedua, model pengisian voucher. Nah, ini teman-teman yang menjual voucher ya, harus tahu cara mengecek vouchernya ya, apakah sudah digunakan, apa belum, kapan digunakannya. Itu kalau tidak bisa teman-teman, nanti ketika ada yang beli voucher dibawa pulang, nah ketika di rumah kita tidak tahu dia sudah diisikan sendiri ke nomornya, atau kalau ini mereka sengaja menipu, diisi ke nomor temennya lalu kembali, itu vouchernya bisa digunakan. Nah, ini kalau penjual baru biasanya bingung ya mengatasinya, gimana ini laporannya, bingung mengeceknya. Jadi pertama Anda harus mempelajari cara cek voucher ya. Di video-video saya sebelumnya sudah banyak ya cara mengecek voucher Indosat, Telkomsel, semuanya sudah tuliskan di video-video sebelumnya ya, untuk Anda yang ingin tahu cara pengecekan voucher ya. Jadi untuk mengatasi model gini, Anda harus tahu cara mengecek vouchernya. Jadi ketika ada pembeli komplain, Anda cek vouchernya sudah terpakai apa belum. Kalau sudah terpakai teman-teman ya,
Anda tunjukkan laporan pengecekannya. Ini sudah terpakai ya Mas, zaman kembali tadi ambil masih segel, sekarang kembali sudah terpakai. Jadi mohon maaf kalau mau ada komplain silahkan ke galeri, karena ini voucher sudah terpakai. Nah seperti itu dia akan kalah teman-teman. Dan kalau mereka ngeyel tentunya juga itu ada buktinya ya, kita bisa menanyakan. Dan yang agak sulit misalkan terjadi trouble ketika pengecekan lewat SMS, pengecekan lewat dial ya, terpaksa kita harus telepon operator ya, jadi membutuhkan sedikit waktu yang lebih lama. Kalau bisa direkam ya percakapan kita dengan operator, jadi nanti jawaban dari operator kita tunjukkan ya. Jadi mereka sudah kalah ya untuk model penipuan seperti ini. Jadi Anda harus bisa melakukan pengecekan voucher, atau kalau terpaksa harus telepon operator ya, biar lebih valid. Baik, kali ini kita bahas singkat saja yang sering terjadi ya, seperti itu tadi. Sampai jumpa kembali di channel saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.